hitungan yang sebelumnya, tugas sebelumnya mulai dari bootstrap ke jQuery. Nah, ini dia caranya. Oke, baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan bagian CSS-nya. Di sini ini bagian CSS-nya. Nah, di sini fungsinya ini untuk mengatur tampilan halamannya. Yang pertama ada body. Nah, di sini ada font family, di sini Arial sans serif, di sini backgroundnya ini warna putih dan ini kode warnanya. Ini fungsinya untuk mengatur jenis huruf menjadi Arial. Ini yang pertama. Dan kemudian ini memberikan warna latar belakang abu-abu muda pada tampilan codingannya. Ada di samping, nanti saya jelaskan. Nah, yang kedua itu bagian ini boxnya. Di sini bagian ini sampai sini ini fungsinya yang pertama itu yang ini untuk membuat kotak utamanya ukurannya di sini saya gunakan yang 600 px. Nah, yang kedua itu marginnya untuk menempatkan kotak di tengah halaman, ini bagian marginnya. Nah, yang kedua ini backgroundnya saya gunakan warna putih. Yang ketiga tadi itu, dan yang keempat ini memberi bayangan agar terlihat lebih menarik, ini border radiusnya. Nanti ada kayak bayangan-bayangannya di hasil tampilannya, nanti saya jelaskan di slide sebelahnya. Nah, kemudian di sini box shadow. Nah, ini nih untuk bayangannya, ini box shadownya. Nah, kemudian ada judul. Nah, dari sini dari background sampai teks ini dia yang pertama background itu fungsinya memberikan warna ungu pada judul. Di sini saya pakai purple ungu. Nah, kemudian colornya itu warna putih. Saya memilih warna putih, tulisannya bagian tulisannya. Kemudian ini border radiusnya gunanya supaya ini border radiusnya gunanya untuk supaya ini tulisannya ada di tengah-tengah. Nah, kemudian ada di bagian itu minta kalau ganggu terus kak hilangi. Malas ku kak. Apa aku jelaskan apa napi ki? Judul itu pada judul. Nah, yang kemudian ada input select di sini width sama padding. Di sini yang pertama width yang 100% ini fungsinya agar ukuran input dan drop down-nya memenuhi lebar kotak. Kemudian yang kedua padding-nya itu supaya kayak ada jarak di dalam kolom agar nyaman digunakan. Nah, kemudian ada button di sini width yang 100 ini sama paddingnya 12 px, backgroundnya purple, color white. Ini fungsinya supaya tombolnya berwarna ungu, tulisannya berwarna putih, lebarnya juga memenuhi kotak. Nah, di sini bagian outputnya. Bagian outputnya yang ini displaynya. Display none. Ini fungsinya untuk menyembunyikan hasil perhitungan sebelum tombol hitungan ditekan. Jadi kayak ditekan P supaya baru muncul tampilannya. Nanti saya jelaskan. Kemudian ini bagian HTML-nya ini kita pakai hit 2. Di sini ada perhitungan biaya rental kostum. Fungsinya untuk menampilkan judul aplikasi. Kemudian ada ini select ID kostum. Di sini fungsinya untuk memilih jenis kostum yang akan disewa seperti codingan awal saya. Kemudian ini ada input
ini ada input type number ID per hari. Di sini juga fungsinya untuk memasukkan jumlah hari. Kemudian ada slash, mana tadi, ada slash ID acara. Dia itu fungsinya untuk memilih acara, ada pesta, fotografi, dan lainnya. Kemudian bagian ini button ID untuk fungsinya itu untuk menjalankan proses perhitungan biaya rental kostumnya. Kemudian di sini ada outputnya, ID output. Ini fungsinya untuk menampilkan rincian hasil perhitungan. Kemudian ini bagian JavaScript-nya. Mulai dari sini yang ada data kostum, nama kostum, casual, kostum formal, kostum karakter. Ini fungsinya untuk menyimpan daftar kostum dan harga sewanya. Kemudian menampilkan data ke drop down. Ini ada mana tadi? Yang ini. Mana ya? Oh, ini ada edge data custom function item sampai sini. Dari sini sampai sini itu dia fungsinya pilihan kostum secara otomatis ke drop down-nya. Contohnya kostum kasual, kostum formal yang memang sudah ada harganya. Seterusnya saat tombol dihitung diklik, ini ada BTN. Mana ya? Ini dia. Ini BTN hitung klik function. Dia ini fungsinya menjalankan perhitungan ketika tombol ditekan. Jadi kayak diklik baru muncul itu harga perhitungannya begitu. Nah, kemudian ada untuk mengambil data inputnya di bagian sini. Ini bagian sini. Di sini ada var harga, ini dari harga hari acara. Dia itu fungsinya untuk mengambil data. Yang pertama itu harga kostum, yang kedua itu lama rental, yang ketiga itu jenis acaranya. Cara menghitung subtotalnya juga itu subtotal sama dengan harga dikali hari. Nah, kemudian fungsi menghitung biaya sewa, ini fungsinya untuk menghitung biaya sewa sebelum diskon. Contohnya kayak semisalkan biaya kostumnya ini 100.000 per hari, maka kita kali berapa hari kita mau pinjam, dan hasilnya sesuai dengan semisalkan 100.000 terus kita kali 2 hari, jadi 200.000. Kemudian ada if acara. Nah, ini tuh fungsinya kayak supaya jika acara fotografi kita bisa dapat diskon 20%, karena di sini saya masukkan diskon subtotal 20% pada bagian jenis acara fotografi saja. Kemudian ada var deposit. Di sini untuk menambahkan depositnya, di sini ada Rp50.000. Fungsinya untuk menambahkan biaya jaminan sebesar Rp50.000. Jadi ini var totalnya ini tuh fungsinya untuk di sini var totalnya itu ada subtotal kurang diskon plus deposit. Dia ini kemudian ada ini untuk output show. Ini dua ini untuk menampilkan hasil dari nama kostum, harga per hari, lama rental, jenis acara, subtotal, diskon, deposit, total bayar. Itu dia. Contohnya kita pergi ke sebelah ini, kita lihat hasilnya. Maaf, salah. Nih, nah ini tadi jenis kostumnya yang dimana kalau kita pilih formal. Kemudian rental harinya itu kita pilih 3 hari. Jadi jenis acaranya kita pilih fotografi. Kenapa fotografi? Biar diskon 20%-nya bisa terlihat. Jadi kita mulai hitung. Nah, di sini otomatis muncul kostumnya formal 200.000 per hari, harga per harinya 200.000. Kemudian lama rental hari 3 hari, jenis acara fotografi, subtotalnya seharusnya 600.000, cuman karena ada diskonnya jadi
diskonnya Rp 120.000, kemudian ada depositnya 50.000, jadi total bayarnya 530.000. Sekian Pak.